Halo teman-teman, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran Kandang kali ini saya berada di tempat Bapak Kusnadi, pensiunan pegawai bank, yang saat ini beliaunya fokus untuk beternak entok yang sudah memperbaiki generasi, yaitu perpindahan dari entok lokal ke entok jumbo. Kita akan menggali informasi terkait dengan cara Pak Kusnadi dalam beternak, karena pengakuan dari Pak Kusnadi ini, beberapa entok yang sudah berproduksi, beliau berhasil dalam menetaskan entok-entoknya. Kita simak video ini sampai akhir durasi hanya di channel R Pelesiran Kandang. Selamat sore Pak Kusnadi. Selamat sore Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Sehat? sehat-sehat Mas. Oke. Pak Kusnadi, ini saya lihat tadi ada beberapa entok yang jenisnya berbeda ini Pak Kusnadi. Ada ya, yang jumbo dan ada yang lokal. Ini bisa dijelaskan Pak Kusnadi, kok jenengan mempunyai dua jenis entok yang berbeda ini seperti apa? Oh, Mas, ya ini dari pengalaman saya. Kalau kemarin ya dulunya saya ternak entok itu Jawa semua Mas, entok lokal lah maksudnya. Tapi setelah saya tanya-tanya sama teman-teman itu, kok teman saya itu di Kaliseng ada yang ternak itu loh Mas, entok jumbo itu katanya kan kalau kecil-kecil, kalau entok yang lokal biasanya umur 3 hari itu mungkin teman-teman saya mungkin apa yang itu ngambil mungkin dihargai 10.000 per ekor. Tapi kalau jumbo itu kan 1 ekor masih kecil itu loh Mas, umur 3 hari itu kan setidak-tidaknya nyampe 25.000. Apalagi kalau bibitnya itu katanya agak besar itu nyampe 30.000, itu umur 3 hari Mas. Jadi saya ingin mencoba Mas, dulu saya itu ya gentenilah sama konco toh itu di Kaligesing. Ya Oh, ini, seperti itu. iya. Berarti bisa dikatakan entok jumbo ini untuk memperbaiki Mas, iya. generasi ya Pak ya? Iya, iya. Karena harganya lebih mahal seperti itu. Iya. Oke Pak Kusnadi, kalau Bapak pensiun dari bank itu sudah berapa bulan ya Pak Kusnadi? 7 bulan ada nggak? Ya sudah ada 8 bulanan. 8 ya, bulan. 8 bulan. Lah, yang melatar belakangi jenengan Pak Kusnadi ini setelah pensiun bekerja fokus ke entok seperti apa? Kok yang dipilih entok bukan yang lain? Soalnya Mas, dari pengalaman saya kalau entok itu kan perumatannya lama itu kan agak penak ya, maksud saya kan bisa disambi apa-apa di rumah. Kalau misalnya kambing apa-apa itu kan ya perlu nanam rumput apa-apa itu kan ya agak repot lah. Dari pengalaman saya ya yang pendapat saya ya agak ringan. Ya, berarti kalau di rumah itu kan ternak entok itu Mas, yang bisa disambi-sambi maksud saya. Berarti kalau entok itu Bapak Kusnadi pilih itu karena satu, dia itu lebih tahan banteng ya Pak, lebih tahan penyakit, betul. Dan tidak membutuhkan perawatan yang ekstra seperti itu. Terkait dengan pakan Pak Kusnadi selama ini memberi pakan apa ya Pak? Ya setahu saya dulu itu awalnya saya hanya itu nasi garing sama dedek. Nasi akeng sama dedek. Terus saat ini? Saat ini ya saya pikir-pikir kok itu selalu boros toh Mas. Mahal ya Pak ya? Mahal ya, dedeknya juga mahal. Itu nasi akengnya itu juga ya mahal harganya toh Mas. Saya sekarang kan itu pakai rompesan itu kobis yang tua-tua itu di pasar kan banyak yang enggak dipakai ya, yang dibuang itu loh Mas. Itu saya. Berarti dipakai pakannya itu rompesan kobis atau kobis yang sisa ya Pak dari penjual. Habis itu sama bekatul. Mas, iya. Pakai sisa nasi enggak Pak? Yo pakai Mas. Pakai ya? Biasanya kalau pagi itu kan mesti ada itu Mas, ada sisa nasi ya, nasi, atau itu, sisa dari hajatan orang. Oh iya itu kan ya. Paling ya 1 ember itu untuk makanan paling ya saya kasih 1 ya sak gegem apa Mas? Gegem ya Pak? Ya nasinya. Oke Pak.
Lah kalau rompesan kubis itu satu karungnya berapa Pak harganya Pak? Kalau rompesan kubis itu kan sebetulnya kan itu mau dibuang dari Oh, mau sananya, dibuang. Mas. Ya, tapi saya ambil ya sana ya juga marem lah Mas, istilahnya nggak kangelan buang. Itu ya saya tanya Mas, ini disuruh beli berapa Mas, apa Bu? Ya paling satu bagor 5.000 paling Mas, 5.000. Satu bagor 5.000 ya Pak? Iya, Itu untuk 5.000. berapa hari Pak? Ya untuk 3 hari 4 hari Mas. 3 hari 4 hari. Iya. Oke Pak, diberi pakan rompesan kubis atau kubis sisa atau kol sayur yang sudah sisa dari pedagang, ditambah lagi dengan limbah rumah tangga sama bekatul. Itu hasil untuk produktivitas telurnya bagus nggak? Satu ekor nyampe berapa Pak nelurnya? Telurnya itu ya setahu saya. Kalau di kandang Bapak sekarang? Setahu saya itu di tempat saya ya, bukan kok setahu saya, tapi itu kenyataan. Kenyataan di tempatnya Pak Kusnadi ini berapa? Jenengan kan bisa lihat sendiri itu masih ada yang bertelur, masih ada yang angker. Ya rata-rata satu ekor itu paling sedikit itu telurnya ya sekitar 13-14 Mas. 13 sampai 14 butir ya Pak? Iya. Tapi kebanyakan itu 15-16 kebanyakan malah 15 sampai 16. Iya. Itu netas semua Pak? Ya kebanyakan paling itu selama saya ngintok itu toh Mas. Ya angker umpamanya 15 ya netes semua Mas. Netes semua? Paling enggak netes, paling satu paling Mas. Oh gitu. Berarti lah ini Pak, rahasia Bapak kok bisa netes semua dengan apa jumlah telur yang sangat banyak di atas 15 butir ya? Iya. Lah itu mungkin Bapak bisa menjelaskan persiapan tempat mengeramnya itu seperti apa Pak? Saya lihat tadi kok tidak ada sampah seperti halnya jerami atau apa, itu kok kayak tanah itu. Pakai apa Bapak itu? Awalnya kan tadinya ya apa adanya gitu Mas, awalnya. Tapi setelah bertelur, setelah angkrem itu kok netesnya paling umpamanya angkrem 15 paling netes 10 apa 9. Ya itu dari pengalaman saya ambilkan itu loh Mas, pasir yang maksudnya sudah diayak itu toh Mas. Itu pasir halus. Pasir halus itu bawahnya saya itu Mas pakai pasir itu toh saya ratakan, terus saya buat itu untuk penetasan Mas. Tapi ternyata kok hasilnya sempurna Mas. Gitu. Berapa kok bisa netes semua. Netes semua ya? Ya jadi kan dari pengalaman saya itu kan pasir itu kalau dibuat penetasan kan anget Mas itu Mas. Jadi ya agak baik Mas, pengalaman saya itu ternyata ya baik, memang baik Mas. Itu berapa kali penetasan ya netes semua kok Mas. Oh gitu. Berarti pakai pasir lebih baik ya Pak daripada pakai jerami atau yang lain ya Pak? Iya. Oke. Mungkin kalau pakai jerami bisa disimpulkan nggak Pak? Kalau pakai jerami itu lebih menimbulkan kutu, bisa nggak? Bisa disimpulkan Mas, kayak gitu. pengalaman saya itu kan di tempat saya kalau pakai jerami itu biasanya pasti ada kutunya Mas. Pasti ada kutunya ya? Pasti ada. Itu kalau buat itu penetasan itu kalau banyak kutunya kan, kutunya itu dia itu kan menempel di entoknya ya, juga di kandangnya sekitarnya. Itu kan Mas, jadi mentoknya itu masih ngkrem itu tuh Mas, pasti tidak jenak ya Pak? Tidak jenak, sering keluar ya. Itu yang menyebabkan mungkin tidak menetas ya? Itu Mas ya, sering mandi tuh Mas. Sering mandi ya? Mungkin ya risih apa gimana ya Mas ya. Oh berarti bisa disimpulkan Pak, kalau pakai pasir lembut itu lebih jenak ya entoknya ya, jenak, tidak Mas, keluar masuk kandang dan tidak mandi sehingga suhu telur tetap terjaga. Mungkin Mas, itu ya Pak yang bisa saya itu, yang bisa menjadikan telur itu tetap menetas ya Pak ya. Mas, Oke Pak. Kalau sekarang Pak yang menetas ada berapa ekor itu? Saya tadi lihat anakan itu. Ya kemarin itu kan Mas, angkrem itu entok Jawa, tapi itu Mas itu entok kan, Jawa itu lokal Jawa, ya. Lokal itu kan bertelurnya hanya 11 itu Mas. Netas berapa? 11 itu netas semua Mas. Netas semua? Ya netas semua, tapi yang satu itu ya karena saya nggak tahu netasnya, mungkin kepidak-pidak ya masih kecil itu. Oke. Itu mati satu ya. Mati itu satu. Masih 10 ya utuh Mas. Oke. Berarti bisa disimpulkan Pak,
rahasia Pak Kusnadi ini selama ini beternak entok itu apa namanya, tempat mengeramnya itu pakai pasir ya? Pasir ya. Ketebalannya berapa Pak? Yo enggak ngapa paling 2 sentian. Ketebalan 2 cm ya? 2 sentian ya. Ketebalan 2 cm. Pasirnya jenisnya ada jenisnya enggak atau semua pasir bisa? Yo kalau pasir semua pasir bisa ya, Oh, semua pasir bisa. Pasir bisa. Itu pasir laut itu yang lembut-lembut di tepi itu bisa itu. Oh, Mas. bisa. Ya. Pasir bangunan bisa? Bisa, Mas. Oke, bisa. Berarti lembut, Mas. pakai pasir iya. itu lebih jenak karena tidak ada kutu ya, Pak ya? Mas. Berarti bisa disebutkan kalau entok sering mandi dan kembali lagi ke sarang mengeramnya itu kadang menyebabkan telur tidak menetas. Karena tubuh karena suhu entok itu berubah. Oh gitu. Iya. Jadi cara Pak Kusnadi untuk menjaga suhu telur supaya tetap terjaga itu menggunakan pasir untuk alas mengeramnya. Gitu ya. Iya, Mas. Oke, mungkin terima kasih Pak Kusnadi ya atas pengalamannya. Iya, semoga ini bisa ditiru oleh teman-teman peternak entok pemula. Iya, Mas. Iya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kandang Pak Kusnadi yang beralamat di Mrenggong, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ini informasi yang sangat bagus. Semoga bisa ditiru bahwasanya entok itu ternyata untuk menjaga suhu tubuh entok itu tidaklah sulit, karena kadang entok itu keluar masuk kandang dikarenakan serangan dari kutu yang ditimbulkan dari alas tempat entok kita mengeram. Jadi Pak Kusnadi ini mempunyai keterobosan dan bisa ditiru oleh teman-teman semua bahwasanya kalau entok mengeram itu lebih amannya memakai pasir. Pasir terserah, yang penting pasir, mau pasir laut ataupun pasir kali atau pasir yang dibuat bangunan itu terserah, dengan ketebalan 2 cm. Itu pengalaman Pak Kusnadi selama ini, sehingga di kandang Pak Kusnadi ini enoknya selalu berhasil menetas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.